semua jadi kaya. Jadi saya selalu bilang mari kita kaya bersama. Udah kaya, ya udah kaya. Tapi kan sebagian besar masyarakat kita nggak begitu. Itu bukan keberhasilan kita kalau kita cuma bikin kaya sebagian orang. Oke, ada sebuah statement yang bilang, rakyat nggak pernah ngutang listrik, tapi PLN selalu rugi. Rakyat beli tiket pesawat pakai uang tunai, tapi Garuda tetap merugi. Dan rakyat beli bensin tuh juga pakai uang cash. Tapi Pertamina selalu bilang kalau mereka itu tekor. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka yang jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya akan bongkar itu semua. Wait, tapi itu bukan kata aku, tapi kata Menteri Keuangan kita yang baru, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Seenggaknya itu yang dibilang Bapak Purbaya di sini. Di tahun 2025 ini adalah masa yang berat bagi pekerja di Indonesia. Yang baru-baru ini terjadi adalah pabrik Nike dan Adidas di Tangerang, atau tepatnya PT Victory Cingluh Indonesia, Di sini ku temani kau dalam tangismu. Perusahaan tersebut baru aja mengumumkan kalau mereka mem-PHK 3.000 lebih pekerja mereka. Alasannya karena pesanan dari luar negeri turun tajam. Selain itu disebut juga bahwa upah di Tangerang terlalu tinggi sehingga menyebabkan mereka harus terpaksa merelokasi perusahaan mereka ke daerah Cirebon, Brebes, dan Batang, yaitu di daerah UMK yang lebih rendah. Ini balik lagi, efek domino dan ekonomi global yang melambat, dan investor yang pindah ke daerah lain, atau bahkan negara lain yang biaya produksinya jauh lebih rendah. Masalahnya, Indonesia tuh belum bisa menyaingi Vietnam dalam hal efisiensi produksi. Padahal di sisi lain, Bapak Purbaya sudah mengatur cash flow negara supaya lebih stabil. Tapi kalau industri padat karya mulai kabur, tantangan ekonomi bakal makin berat. Jadi pertanyaan kita semua, bisakah Menteri Keuangan kita yang baru menyelamatkan ekonomi negara kita ini? Saya nggak komentarin kepentingan yang lain, sebodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap. Kalau nggak serap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentarin kerja mereka. Hari ini kita lagi ngomongin sosok yang jadi perbincangan hangat, yaitu Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan kita yang baru. Yang sebenarnya unik, tapi beneran sosok ini disukai sama kaum Gen Z. Yap, di tengah pejabat yang biasanya ngomongnya kaku banget, Purbaya justru muncul dengan gayanya yang santai, to the point, dan gak takut untuk ngomong jujur. Tapi di sisi lain, Indonesia sedang diguncang PHK besar-besaran di berbagai sektor, dan ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Menteri Keuangan kita yang baru dapat menyelamatkan ekonomi Indonesia saat ini? Mix versi B mengungkap fakta secara nyata. Beda dari pejabat yang biasanya tampil formal, Bapak Purbaya ini dikenal tampil blak-blakan. Baru-baru ini pun, publik cukup digegerkan dengan pertanyaan Purbaya di sebuah acara. Bahwa saat ia berdialog dengan Kejagung, ternyata bahwa pegawai yang bersalah dilindungi oleh atasannya. Tapi bagi Bapak Purbaya, karena kalau memang salah harus dihukum, karena hukum berlaku untuk semua orang kan? So, Bapak Purbaya ini dikenal dengan gaya ngomongnya yang koboi banget. Lugas, tapi tetap santai. Gen Z ini dikenal dengan karakternya yang mandiri, adaptif, realistis, dan praktis. Tapi bisa diambil hatinya oleh Bapak Purbaya yang notabene udah beda generasi. Karena beliau nih sering banget ngomong langsung ke anak muda, kalau mereka nggak usah takut dengan masa depan, karena katanya pemerintah punya kebijakan baru agar Indonesia masa depannya tetap cerah.
Semoga ya, Bapak, aku menaruh harapan padamu. Malah saking Gen Z-nya Bapak Purbaya ini, di TikTok ada yang namanya Purbaya Core. Kita bisa lihat di sini. Donald Trump mau kenain tarif 100%. Biar aja mereka berantem, kalau kita nggak ada urusan. Bapak jadi idola baru nih Pak, pikir jadi cawapres nggak Pak? Baru juga sebulan kerja gila lu. 2000. Saya nggak tahu boleh buka ini apa nggak. Tuh dia mau besar-besaran dia resah. Ya, itu kan wake up call Ada yang bagi pemerintah. bukan wake up call, warning call, hampir the last warning call. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Saya duga Pak Dirut Bank pusing. Mau nyalurin kemana? Dan banyak banget fanbase-nya Purbaya di TikTok dan sosial media lainnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir mantep banget karena beneran menteri ini menjadi idola baru para anak muda. Keberadaan Bapak Purbaya ini menjadi harapan baru bagi banyak orang. Dalam survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion, mengungkap tentang persepsi publik terhadap menteri yang bertugas di kabinet ini. Ternyata hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Bapak Menteri Purbaya dianggap yang bekerja paling baik. Dengan persentase 17,5%, meskipun beliau baru bertugas kurang dari 2 bulan. Bapak Purbaya sendiri meyakini bahwa dengan keberadaan dirinya, beliau bisa mengubah kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Ia juga mengatakan bahwa ekonomi Indonesia saat ini mulai bangkit. Tapi menurut hasil riset, pengangguran usia muda rentang umur 15-24 tahun masih di atas 16%. Jadi wajar aja kalau anak muda itu haus akan pejabat yang ngomong apa adanya, bukan yang muter-muter, pakai istilah ekonomi yang kadang ribet banget. Buat Gen Z, gaya jujur dan lugas itu relate banget. Apalagi di zaman sekarang, transparansi dan jujur itu jauh lebih penting. Daripada janji politik yang panjang tapi kosong isinya. Benar atau benar? Saat ini Bapak Purbaya baru bekerja sekitar 1,5 bulan. Tapi udah banyak banget kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang membahagiakan publik. Meski di hari pertamanya menjabat, sempat menimbulkan kontroversi mengenai celetukannya tentang poin 17+8, tuntukan rakyat tersebut, ia bilang bahwa hanya berasal dari sebagian kecil rakyat saja yang merasa hidupnya terganggu dan hidupnya masih kurang. Bapak Purbaya pun optimis kalau gelombang protes masyarakat akan mereda seiring dengan perbaikan ekonomi secara nasional. Untuk itu, Bapak Purbaya berkomitmen bekerja keras sebagai Menteri Keuangan yang baru agar mendorong pertumbuhan ekonomi supaya melaju lebih cepat. Bapak Purbaya menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% seperti dicanangkan oleh Bapak Prabowo, tidak akan bisa tercapai seketika. Tapi setelah pernyataannya ini viral, beliau langsung minta maaf. Beliau mengklarifikasi dan berkata bahwa akan berhati-hati agar pernyataannya tidak menyinggung publik. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya Bapak Purbaya ini benar. Gimana caranya dengan rentang waktu yang sebentar, beliau itu dikasih target 8% atau mungkin 10%. Siapa yang bisa gitu. Jadi ya menurut aku pribadi wajar dia bilang kalau nggak mungkin seketika sih. Kalau menurut kalian gimana? Begitu dilantik, Bapak Purbaya melakukan langkah besar. Beliau menarik dana saldo anggaran lebih pemerintah. Dari Bank Indonesia ke bank-bank negeri. Yang jumlahnya sekitar 200 triliun. Tujuannya ya supaya uang-uang tersebut nggak nganggur di Bank Indonesia. Tapi bisa muter ke sektor lainnya, bantu untuk nurunin bunga, dan nyalain lagi roda ekonomi. Wow, hebat juga ya. Dalam sebuah wawancara, Bapak Purbaya ini bilang, kalau kita nggak belanja, ekonomi tuh nggak akan gerak.
Langkahnya bukan hanya berani tapi juga kontroversial. Eits, nggak sampai di situ, Bapak Purbaya ini juga merekrut hacker Indonesia kelas dunia untuk membantu, memperbaiki, dan memperkuat sistem perpajakan Cortex yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Baru-baru ini juga, Bapak Purbaya sidak penimbunan baju bekas di Cikarang. Dalam kunjungannya, ia memastikan pengawasan terhadap rokok ilegal dan pakaian impor berjalan secara ketat dan efektif. Beliau juga mengancam memblacklist pelaku impor ilegal dengan denda dan penjara yang harus dibayar. Tapi barusan aja nih aku buka sosial media. Di situ dibilang kalau Menteri Keuangan kita yaitu Bapak Purbaya itu memblacklist pakaian-pakaian thrifting, yaitu pakaian-pakaian bekas dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Aku belum bisa bilang kalau berita ini tuh orisinil atau mungkin hanya kabar burung, tapi ini pasti ada pro dan kontra ya. Karena beberapa orang yang udah lama banget main di pakaian thrifting atau pakaian bekas tersebut, pasti sekarang kaget banget karena stok mereka tuh pasti udah banyak banget kan, dan tiba-tiba ke blacklist. Jadi semoga ada solving problemnya abis ini. Karena kalau umpamanya di blacklist gitu aja, gimana stok-stok mereka gitu. Kasihan kan mereka juga punya karyawan. Tapi kalau nggak di blacklist, memang itu salah satu yang mematikan ekonomi Indonesia. Terutama pakaian-pakaian tersebut kan dari luar negeri ya, dari Cina, dari luar negeri lah intinya. Terus bersaing dengan produk-produk lokal gitu, terutama UMKM gitu. Jadi memang selalu di setiap tindakan yang diambil pasti akan ada pro dan kontra. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Komen ya. Ya nggak kalah menariknya, beliau ini juga mulai aktif di platform TikTok. Beliau bikin konten edukasi soal pajak, utang negara, dan ekonomi digital. Bukan cuman buat gaya-gayaan, tapi buat ngajak publik dan anak muda buat mengerti gimana cara negara itu menggunakan uang. Boleh dibilang, ini beneran Menteri Keuangan paling melek Gen Z yang pernah kita punya. Tapi sayangnya di balik semua optimisme itu, kenyataan tuh nggak akan seindah janji. Tahun 2025 sendiri menjadi masa yang berat bagi pekerja di Indonesia. Baru-baru ini yang terjadi yaitu pabrik Nike dan Adidas di Tangerang mem-PHK lebih dari 3.000 pekerja mereka. Gelombang PHK di industri nasional terus berlanjut. Kini, industri alas kaki dikabarkan juga melakukan PHK buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara mengungkapkan 2 pabrik alas kaki milik asing melakukan pemutusan hubungan kerja ribuan buruh. 2 pabrik adalah PT Adis Dimension Footwear, produsen sepatu Nike, dan PT Victory Cingluh, produsen sepatu Adidas, Reebok, Nike, hingga Mizuno yang beroperasi di Tangerang. Alasannya karena pesanan dari luar negeri turun drastis. Selain itu, disebut upah di Tangerang terlalu tinggi. Sehingga mereka memikirkan untuk relokasi ke Cirebon, Brebes, dan Batang. Yaitu daerah-daerah yang UMK-nya tuh jauh lebih rendah. Selain itu, industri tekstil dan garmen juga kolaps. Ribuan buruh di Jawa Barat dan Jawa Tengah di-PHK karena ekspor yang anjlok. Menurut data, banyak perusahaan yang pindah ke Vietnam dan Bangladesh karena biaya produksi di sana yang jauh lebih murah. Jadi ini semua tuh bukan cuman salah pemerintah. Ini efek domino dari ekonomi global yang melambat dan investor yang pindah ke negara atau daerah lain karena biaya produksi di sana mungkin jauh lebih rendah. Pertanyaan kita semua, bisa nggak ya Bapak Purbaya menyelamatkan ekonomi Indonesia? Menurutku jawabannya pasti bisa, tapi nggak beliau sendirian dan ini semua butuh waktu. Sebenarnya langkah-langkah beliau nih udah berani banget. Seperti mengucurkan dana likuiditas, biar ekonomi kita tuh nggak mandek banget, mendorong konsumsi, dan belanja negara biar roda ekonomi tuh muter. Kita tuh sebenarnya butuh pemimpin yang nggak cuma ngerti soal teori pertumbuhan, tapi juga merasakan jatuhnya rakyat yang sedang mereka pimpin.
Citra dari Mix Versi B pamit undur diri. Kalau kalian suka sama video-video kita, boleh tekan like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi.